Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya tentunya masih di channel Satya Welker. Oke teman-teman, sebelum saya bahas video yang kali ini, untuk teman-temanku yang penasaran saya kerja di pabrik apa, kemarin itu saya sudah membuat videonya yang ini, itu saya kerja di pabrik apa itu semua ada teman-teman ya. Di situ sistem kerjanya dan kerja apa itu semua sudah saya bikinkan video. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-temanku yang sudah stay di channel saya dan baru masuk, semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, juga kesuksesan menyertai teman-temanku semua. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit, memberi pengalaman saya yang dulu bagaimana saya bisa lancar dan sukses untuk lulus dalam ujian FPS TOEFL ya teman-teman ya. Bahasanya kok bagus banget. Ya itu aja lah teman-teman ya, kalau saya sebutnya EPS saja, kayak gitu aja ya. Oke, ada sedikit cara saya kemarin untuk bisa lancar menghafal ya teman-teman. Di sini bagaimana trik saya dan cara saya untuk mudah dan cepat bisa menghafal atau menguasai kosakata bahasa Korea teman-teman ya, untuk menghadapi ujian EPS TOEFL teman-teman ya. Oke, kira-kira teman-teman ingin tahu ya, penasaran seperti apa videonya ya, kita simak bareng-bareng sampai habis teman-teman ya. Yuk langsung saja kita tonton videonya. Oke teman-teman, seperti judul pada video di depan tadi ya, cara cepat dan mudah untuk menghafal kosakata bahasa Korea. Nah, di sini yang pertama, lancar dalam membaca kosakata teman-teman. Nah, di sini tentunya teman-teman sudah tahu ya bagaimana yang saya maksud, yaitu lancar dulu dalam membaca teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak lancar dalam membaca kosakata, tentunya teman-teman juga tidak akan sulit juga untuk menghafalkannya teman-teman. Nah, di sini saya anjurkan dulu untuk teman-teman belajar dulu, memperlancar dulu membaca kosakata tersebut, bahasa Korea tersebut teman-teman ya. Nah, yang kedua, di sini tentang teman-teman punya timing ya. Di sini itu teman-teman itu punya timing atau waktu tertentu yang biasanya teman-teman enak untuk menghafal seperti itu. Kalau saya dulu sukanya itu pagi hari teman-teman. Di pagi hari setelah subuh itu, di antara pukul 5 pagi sampai pukul 9 atau 10 pagi teman-teman ya. Di situ waktu yang sangat bagus buat saya untuk menghafal teman-teman. Oke, di situ mungkin teman-teman di sini punya waktu tersendiri ya, ataukah malam hari, ataukah siang hari, ataukah sore hari, seperti itu ya. Yang penting timing teman-teman ya, timing waktu yang teman-teman punyai, seperti itu yang paling bagus buat teman-teman sendiri untuk menghafal kosakata tersebut teman-teman ya. Oke, yang ketiga di sini ada buku saku teman-teman. Nah, saya anjurkan teman-teman itu punya buku saku. Nah, di sini tentunya teman-teman juga tahu ya yang saya maksud buku saku. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, buku saku ini fungsinya itu nanti untuk mencatat kosakata-kosakata yang baru. Semisal kita itu belajar seperti itu ya, atau mengerjakan soal terus ada kosakata yang baru seperti itu, nanti bisa ditulis teman-teman ya, ditulis di buku saku tersebut. Nah, nanti dengan kita rajin-rajin menulis kosakata tersebut dalam buku saku yang kita punyai, nanti secara otomatis itu akan bisa memperlancar kita untuk penghafalan kosakata tersebut teman-teman. Nah, kalau dulu saya itu punya buku saku dan saya itu seringkali menulis untuk kosakata yang kira-kira saya itu belum pernah
menemui teman-teman. Nah, di sini kalau ada kosakata baru seperti itu sering sekali saya tulis teman-teman. Nah, di situ nanti otomatis akan menambah pengetahuan kita dan secara otomatis juga akan kita itu hafal sendiri teman-teman ya, dengan rajin-rajin menulis di buku saku. Nah, dan buku saku tersebut nanti bisa kita gunakan kemana-mana dan dibawa kemana-mana untuk kita baca setiap saat teman-teman ya. Oke, tentunya di sini teman-teman juga paham ya yang saya maksud buku saku ya, biasanya buku saku yang kecil itu ya teman-teman, yang untuk kita bisa masukkan ke kantong seperti itu ya. Oke, setelah buku saku di sini saya anjurkan teman-teman juga bikin recorder ya teman-teman, atau rekaman. Nah, rekaman di sini yang saya maksud jadi rekaman suara teman-teman sendiri ya. Semisal itu di HP seperti itu atau di alat-alat lain, yang penting untuk bisa merekam suara kita. Nah, suara kita di sini itu semisal kita membaca kosakata tersebut ya seperti itu teman-teman. Nah, nanti kita rekam di alat perekam itu. Nah, nantinya itu alat perekam nanti itu bisa kita pakai sewaktu-waktu teman-teman, di manapun, atau kita jalan atau kita lagi asik ngopi atau gimana ya, itu bisa kita dengarkan seperti itu teman-teman. Nah, itu juga sangat mempercepat teman-teman dalam menghafal dan menguasai kosakata bahasa Korea teman-teman. Nah, itu dulu cara seperti itu yang saya gunakan teman-teman. Nah, alhamdulillah itu juga sangat-sangat memuaskan teman-teman hasilnya ya. Di waktu kita nanti untuk mengerjakan soal-soal di ujian EPS TOPIK itu nanti, itu sangat-sangat membantu sekali teman-teman. Nah, yang terakhir ini terus saya anjurkan itu dalam membaca atau menghafalan itu jangan cuma di dalam batin saja teman-teman ya. Jadi di sini saya anjurkan itu dengan pengucapan teman-teman. Ya, semisal kita itu membaca bahasa Korea itu ya, itu sambil diucapkan Kong Buddha itu ya, terus artinya apa seperti itu. Nah, itu bisa kita baca diucapkan. Kadang-kadang kita kan cuma membatin saja ya teman-teman ya, itu nantinya juga akan tidak efektif teman-teman. Nah, beda kalau kita itu membaca sambil kita menghafal itu sambil kita ucapkan seperti itu ya, itu sangat efektif teman-teman hasilnya itu. Jadi sambil mengingat terus telinga kita itu juga mendengar. Nah, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk melatih listening teman-teman di sini. Jadi selain kita menghafal juga melatih pendengaran kita, karena di ujian EPS TOPIK nanti itu juga ada ujian listeningnya teman-teman. Oke, itu tadi pertama tadi lancar dulu membaca, terus timing, terus kedua buku saku, terus recorder, terus di sini tadi menghafal dengan membaca ya, dengan bacaan tersebut ya. Nah, yang terakhir ini sering-sering kali teman-teman lakukan hal itu teman-teman ya, sesering mungkin. Nah, karena kalau tidak kita lakukan sesering mungkin, itu juga tidak akan dampaknya itu juga tidak akan maksimal teman-teman ya. Kalau kita itu belajar terus sesering mungkin, itu akan bagus sekali teman-teman, untuk hasilnya nanti kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal dalam EPS TOPIK. Nah, nantinya kita akan benar-benar merasakan hasilnya teman-teman. Nah, karena kalau kita selalu ulang, selalu kita belajar dengan sesering mungkin dan menghafalnya itu sesering mungkin, itu akan membuat kita itu menjadi lebih lanyah ya, lebih lebih lancar seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman trik dari saya atau pengalaman saya dulu ya. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menambah jadi tambahan untuk pengalaman teman-teman dan bekal teman-teman untuk menghadapi ujian EPS TOPIK bahasa Korea itu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti tadi videonya dari saya dan penjelasan dari saya atau cara saya dulu untuk bisa menghafal dan menguasai kosakata bahasa Korea. Mungkin teman-teman juga sudah banyak mempunyai cara-cara tersendiri, tapi mudah-mudahan cara saya ini bisa untuk menambah pengetahuan teman-teman ya, biar lebih bagus lagi teman-teman ya. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih untuk temanku yang sudah stay di channel saya dan
baru gabung, semoga selalu diberi kelancaran, kesuksesan, dan kesehatan menyertai teman-teman. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Jumpa lagi dengan video-video selanjutnya. Semoga sukses dan semoga lancar apa yang teman-teman cita-citakan dan teman-teman inginkan, semoga tercapai dengan hasil yang maksimal dan memuaskan. Oke, baiklah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.